Ern, 32, pengemudi Mitsubishi Outlander yang menabrak pekerja event hingga tewas di depan alun-alun Surabaya, mengaku mengemudi dalam kondisi mabuk dan sempat ketakutan dikejar massa. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 03.39 WIB, Minggu 23 Agustus 2026 di Jalan Gubernur Suryo, Genteng, Surabaya. Sebelum menabrak korban, Ern diketahui sempat menyerempet taksi listrik online Finfast bernopol L1611UG di Jalan Taman Apsari. Ern akui minum alkohol sebelum mengemudi. Ern menyampaikan pengakuan tersebut saat dihadirkan dalam sesi wawancara doorstop di halaman kantor Satlantas Polrestabes Surabaya, Jalan Ikan Kerapu, Perak Barat, Kerembangan, Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 14 WIB. Saat itu, Ern mengenakan pakaian lengan panjang abu-abu dan masker putih. Rambut pirangnya terurai hingga sebahu. Dengan suara lirih, ia beberapa kali menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Ern mengaku menyesali perbuatannya karena mengemudi dalam kondisi lalai hingga menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Kepada keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu, kalau saya tahu sadar ada orang, nggak akan terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban, ujarnya di depan gedung kantor Satlantas Polrestabes Surabaya. Ern mengungkapkan sebelum kejadian dirinya menghadiri acara yang digelar temannya di kawasan Jalan Taman Apsari, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya. Di lokasi tersebut, Ern mengaku mengonsumsi minuman beralkohol. Ia menyebut jumlah yang diminumnya tidak banyak. Dari tempat pesta di daerah sekitaran situ, minum alkohol aja. Enggak, itu cuma gelasan, seperempat. Saya sendiri menyesal, katanya. Ern juga mengatakan dirinya menghadiri acara tersebut seorang diri. Mobil Mitsubishi Outlander bernopol L1049O yang dikendarainya juga tidak membawa penumpang. Ia bahkan mengaku tidak menyadari sepenuhnya kondisi dirinya saat mengemudi setelah mengonsumsi alkohol. Berangkat sendiri, pulang nyetir sendiri. Saya sendiri juga nggak sadar kalau saya mabuk. Namanya orang mabuk saya nggak sadar. Iya, nyetir, katanya. Setelah menyerempet taksi listrik lain Finfast yang dikemudikan FDK 22 di Jalan Taman Apsari, Ern memilih melanjutkan perjalanan. Ia mengaku takut setelah melihat sejumlah orang mengendarai motor mengejar mobilnya. Ern mengatakan kepanikan tersebut membuat dirinya berusaha melarikan diri. Namun laju kendaraan justru tidak terkendali hingga akhirnya menabrak pekerja event yang sedang mengangkut barang ke dalam mobil pick-up box di Jalan Gubernur Suryo. Karena saya takut habis menyerempet taksi, dikejar massa, saya takut diamuk massa. Saya berusaha kabur. Ternyata terjadi kecelakaan yang menewaskan korban, pungkasnya. Polisi, Ern tak bawa SIM dan STNK. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Surabaya Ibtu Sultan Nasruddin Asadiki mengatakan, keterangan Ern terkait alasan melarikan diri setelah kecelakaan pertama juga telah disampaikan kepada penyidik. Menurut keterangan dari terduga pelaku yang sudah menjadi tersangka itu, dari tempat pertama dia merasa takut, lalu dia melarikan diri karena takut massa, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kejadian yang kedua, ujarnya di depan gedung kantor Satlantas Polrestabes Surabaya. Sultan juga membenarkan bahwa Ern berada dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman beralkohol saat menghadiri acara di sekitar Jalan Taman Apsari. Namun lokasi pasti Ern mengonsumsi minuman tersebut tidak disampaikan secara spesifik. Selain mengemudi dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol, Ern juga tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan kepada petugas. Setelah pulang dari acara tempat hiburan di sekitaran, minum di mana? Setelah acara, pada saat di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM, katanya. Sultan mengatakan Mitsubishi Outlander berwarna putih yang dikendarai Ern merupakan kendaraan milik pribadi R, katanya. Terkait video amatir yang memperlihatkan Ern sempat parade mulut dengan sejengkal orang di lokasi kecelakaan, Sultan mengatakan tindakan tersebut berdasarkan keterangan penyidik terjadi secara refleks. Ern disebut merasa dikepung dan diteriaki oleh kerumunan orang di lokasi kejadian. Saat kejadian informasinya refleks, pungkasnya. Di sisi lain, Rahmat Chandra 33, kata korban, mengatakan keluarganya menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Namun ia berharap perkara tersebut diusut tuntas dan pengemudi mendapat hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menyebut adiknya sedang bekerja ketika kecelakaan terjadi. Menurutnya sang adik berpamitan untuk mencari nafkah, tetapi justru pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Saya cuma mau kasus ini diusut tuntas, bukan cuma menghilang tanpa jejak. Pelaku harus dihukum setimpal. Nyawa adik saya yang sedang kerja cari nafkah harus pergi. Adik saya pamit untuk bekerja, tapi pulang dalam keadaan tak bernyawa, katanya saat dihubungi surya.co.id. Saya seperti itu, jadi saya malu. Mbak, itu posisi pulang dari arah mana? Dari arah tempat pulang dari arah pesta, mana? dari tempat pesta. Ya, di arah dari mana? Kan Surabaya banyak tempat pesta. Dari ada sekitar situ. Pestanya minum apa aja, Mbak? Ya, alkohol. Ya, alkohol. Habis banyak, Mbak ya? Enggak, 7 gelasan seperempat. Berapa botol, Mbak? Saya sendiri nggak ingat. Nyesel sekali. Kenapa nggak tahu dalam kondisi mabuk? Kenapa tidak minta teman atau rekan atau untuk menyopiri kendaraannya, Mbak? Nggak ada teman. Oh, mabuk sendiri? Berangkat sendiri, Mbak. Pulang nyetir sendiri. Kenapa nekat nyetir, Mbak? Padahal kan mabuk. Kondisi seperti itu. Kan nggak kayak gini kan nyawa orang hilang. Gimana, Mbak? Saya sendiri juga nggak sadar kalau saya mabuk. Namanya orang mabuk saya nggak sadar. Terus waktu itu langsung nyetir gitu aja, Mbak ya? Iya, nyetir. Terus melarikan diri kenapa? Ya itu karena saya takut habis nyerempet taksi dikejar massa. Saya takut nanti diamuk massa. Saya berusaha kabur. Ternyata malah terjadi kecelakaan yang menewaskan orang. Ada permintaan maaf atau Ada permintaan saran, maaf. Mbak, ke keluarga korban mungkin bisa disampaikan? Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kalau saya tahu, saya sadar ada orang nggak mungkin terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya terhadap warga korban yang sudah ditinggalkan.